Halo semuanya, nah kembali lagi ke video vektor kita. Dan kali ini aku sedang berada di Desa Jehem, Tembuku, Kabupaten Bangli. Dan di sini aku sudah bersama owner dari Herbalets. Nah, gimana kira-kira teman-teman sudah tahu belum tentang produk jamu ya yang namanya Herbalets? Nah, kita kenalan dulu yuk. Di sini kita udah sama ownernya. Boleh kenalin namanya? Swastiastu, nama saya Ika Dari Setiawan, STR Par, ya, biar nggak rugi ya. Oh gitu ya? Iya, betul. Nah, tentunya bersama saya Yani. Nah, di sini hari ini ya tentunya kita akan membuat atau misalnya kita akan membuat produksi jamu herbal dari tahap pemarutan. Ya. Okay. Dari nol lah kita buat. Dari nol. Ya. Nah, di sini aku sudah disediakan. Ini harus harus digunakan. Harus digunakan hygiene sanitasi ya. Oke, like this. Nah, tahap pertama kita jadi tahap-tahapnya itu ada beberapa tahap. Jadi pertama dari bahan bakunya ini kita cuci. Ini apa nih, Kak? Dicuci, habis itu ini kunyit putih. Oh, kunyit putih. Ini sudah dicuci ya. Dan kita kupas dulu kulitnya sedikit, baru dicuci lagi. Setelah dicuci lagi, itu baru kita tahap pemarutan. Kita parut menggunakan ini nih. Wah, ini apa nih, Kak? Ini spesialnya namanya kikihan bandil. Kikihan bandil. Ya, khas tradisional. Memang digunakan orang tetua-tetua dulu untuk digunakan untuk parut. Ya, parut obat-obatan gitu ya? Apapun itu, misalnya kelapa, apapun itu kita menggunakan ini dulu. Jadi kita lestarikan ini. Iya. Oke, boleh aku pegang nggak? Ini kikihan bandil ini terbuat dari? Itu terbuat dari rotan. Rotan. Ya, rotan yang udah dikeringkan ya. Ya. Nah, kalau teman-teman penasaran nih kayak gini, kalau jauh ya, ini Ya. nih paling dekat. Nah, begini bentukannya. Oke, Kak, silakan Ya. lanjut. Terus ada proses tahap penyaringan nanti. Setelah dikupas, kemudian diparut bahannya, nanti dicampur dengan air, habis itu baru disaring. Setelah disaring kita cari sarinya aja. Oh, sarinya aja. Ya, ampasnya itu kita buang karena sudah tidak ada satnya, karena satnya sudah larut dalam air, kita jadi sarinya aja. Oke. Setelah itu baru proses masak dan masukkan bahan-bahan lainnya. Bahan-bahannya. Dan di sini bahannya, bahan tambahannya ini Ada garam, ada gula pasir kristal putih, dan ada serai dan pandan wangi. Oh, ini ya. Ya, itu aromatik. Ini untuk aromatik. Ya. Jadi ini yang membuat berbeda juga. Berbeda ya, juga karena untuk serai juga lebih penghangat tubuh juga ya. Oke. So, sangat dipikirkan sekali ya. Iya, betul. Nah, mungkin kita akan next ke pembuatannya. Proses pembuatannya aja ya, secara langsung. Ya. Jadi ini karena sudah dicuci, kita dikupas dulu sedikit saja, tidak banyak. Tidak banyak tapi Ya, tidak ya, maksudnya kita buat sedikit aja karena untuk mempersingkat waktu. Kalau misalnya kita membuat produksi skala besar, itu perlu memakan waktu hampir 8-9 jam. 8 sampai 9 jam. Ya. Tapi ini ya, proses pembuatannya beda tempat ya, Kak? Ya, beda tempat. Ini kita demonstrasi aja karena kalau kita produksi aslinya itu bakalan lama banget. Ini secara singkat kita buat agar yang menonton pun bisa paham dan mengerti proses pembuatan jamu itu secara tradisional itu seperti ini. Ini berupa ekstrak ya. Oh gitu. Ya, ini berupa ekstrak nanti jadinya. Oh, ekstrak. Ya, ekstrak atau instan. Ya. Herbalets. Ya. Apa, Kak, kepanjangan dari Herbalets? Kepanjangannya adalah herbal ekstrak temu sari. Itu. Keren. Jadi disingkat jadi Herbalets. Nah, nanti mungkin kita akan lihat proses apa sih namanya tungku yang tungku yang asli ya, yang realnya. Yang biasanya kita dipakai tunjukkan. produksi, tapi di sini kita demo aja ya, Kak. Ya. Oke, jadi sekedar informasi ya teman-teman semua. Kak Ari ini merupakan alumni kampus IPB Internasional. Betul ya, Kak? Betul. Ya? Angkatan berapa, Kak? Angkatan masuknya tahun 2014, habis tamatnya tahun 2018. Oke, tamatnya 2018. Ya, betul. Jurusan apa, Kak, dulu? Jurusan Diploma 4 Manajemen Perhotelan. Oh, manajemen perhotelan. Perhotelan ya. Jatuhnya ke jamu. Jangan salah. Ya. Kalau manajemen perhotelan itu ada ilmu bisnisnya. Ya, betul, ada kewirausahaannya di sana ya. Benar. Ya. Jangan salah ya. Perhotelan itu bukan cuma tentang hotel, bukan private, ya. tapi ada ilmu untuk kewirausahaan juga.
Jadi kuliah di PBI itu juga itu biasanya untuk membangun relasi. Ya, betul. Karena ada manfaatnya juga kalau di kuliah pariwisata tuh kita kenal banyak orang, relasinya lebih banyak seperti itu. Betul nih. Nah, Kak Ari, kenapa sih memilih metode tradisional sebagai metode produksi jamu? Karena ini pertama memang diajarkan atau diberikan ilmu di kementerian. Kebetulan orang tua saya yang pertama diberikan bekal untuk meneruskan dan melanjutkan kesehatan masyarakat. Jadi kita buat produk, diberikan resep dan diajarkan dulu di Istana Negara. Akhirnya setelah itu Bapak pulang melanjutkan ini udah tadi tahun 2004. Istana Negara RI, wah. Ya, RI. Luar biasa. Ya. Dan beberapa kali juga produk kita dijadikan sebagai unggulan dan inovasi dalam lomba-lomba apapun, misalnya lomba teknologi tepat guna, lomba desa terutama. Itu karena dengan ini inovasinya kita dapat juara 1 waktu ini. Wow, dan sampai banyak banget loh, sampai gubernur juga tahu tentang produk ini. Gubernur kabupaten Provinsi Bali. Nah, setelah ini kita cuci ya. Ini udah dikupas-kupas kulitnya. Kita cuci sampai bersih. Nah, setelah itu kita parut ya. Parutnya ke sini. Ya, ini boleh coba. Ya, biar tahu sensasinya menggunakan parutan rotan seperti apa. Kenapa kita nggak pakai besi? Karena kalau pakai besi kesan tradisional udah ini hilang. Ya? Wah, teman-teman, ini apa sih namanya, tajam banget loh. Ya, tajam banget loh. Tapi kalau pakai besi dia lebih tajam, tapi dia rentan melukai tangan kita. Kalau ini enggak ya? Enggak. Wow. Aman. Ini saya sebenarnya nggak bisa marut, tapi nggak tahu kenapa lancar. Nggak takut soalnya, karena ini nggak melukai. Wow, amazing ya. Oh, ini lumayan. Aku yang ini ya. Oke, kita ganti ya. Ganti ya. Biar cepet. Nih. Karena udah terbiasa. Beda teman-teman. Beda proses pembuatannya ya. Ini expertnya. Baunya enak. Baunya ini kita proses pembuatan ekstrak kunyit putih ya. Jadi ada bahan-bahan, banyak bahan. Ada 7 jenis atau 7 type yang kita buat jenis jamunya yang kita produksi. Tapi untuk hari ini demonya ini kita buat kunyit putih. Kunyit putih. Sama sekali nggak ada warna kuning ya. Kalau bisa lihat teman-teman. Mungkin dulu teman-teman atau yang penonton belum begitu familiar dengan kunyit putih, tapi kunyit putih itu memang ada dan itu khusus digunakan sebagai obat tradisional biasanya, obat herbal. Jadi nggak sembarangan ya? Ya, kalau misalnya digunakan sebagai bumbu masak juga nggak bisa karena pahit sekali. Oh, pahit ya? Pahit sekali. Tapi ini nggak pahit karena dikasih gula. Gula apa tadi, Kak? Tapi tetap pahit kok. Oh, tetap pahit dia, tetap pahit. Tapi maksudnya pahitnya itu sudah dikurangi karena ada dengan gulanya. Kenapa kita harus ada gula? Karena kalau kita membuat ekstrak itu harus ada gulanya. Gula. Terus kalau misalnya mau yang tanpa gula berarti kita hanya parut, setelah itu kita jemur. Baru nanti hasil jemurannya itu kita blender atau penghalusan, itu baru namanya proses membuat bubuknya, bukan ekstraknya. Kalau ini kita buat bubuk ekstraknya. Berbeda bubuk dengan ekstrak. Berbeda. Dan kalau mau buat langsung juga bisa seperti ini, tapi rasanya itu lebih strong, lebih strong. Tentu selera. Tapi kenapa kita pakai gula? Karena kebanyakan masyarakat mau yang praktis dan juga rasanya juga enak, tinggal nggak perlu tambah-tambah bahan baku lagi. Sudah pahit ya? Ya. Kalau aku sih nggak suka. Jadi lebih milih beli aja sih. Ya. Nggak banget ya. Betul. Nah, untuk
apa namanya untuk inovasi kedepannya nih gimana Kak rencananya? Ini kan sudah banyak sekali beberapa kampus juga datang untuk melihat demo produksi jamu herbal ini, dan juga beberapa juga ingin meneliti juga ya. Jadi open penelitian. Open penelitian ya. Nah nanti itu kan di luar ada ini ya, apa ada namanya? greenhouse. Ada greenhouse. Ya. Nah, nanti kita ke sana. Yang penasaran tanam-tanaman kunyit atau jahe itu seperti apa, nanti kita ke sana. Bagi yang nggak tahu, kalau bagi yang tahu skip. Tonton aja. Ya, setelah diparut kita campurkan dengan air. Oke. Ya, agar larut dia. Larutnya karena yang kita parut itu setelah kena air itu kandungan-kandungan yang ada di kunyit putihnya itu menyatu dengan air, nanti larut dia. Oh gitu, boleh? Ya, boleh. Larut dia. Jadi airnya nanti yang berwarna putih ke kuning-kuningan dikit. Ya. Dan airnya yang dipakai ya? Airnya yang dipakai, karena airnya dia yang udah tercampur dengan sari-sari pati dari kunyit putihnya ini. Sampai menjadi bentukannya begini. Ya. Setelah itu ini diangkat aja biar kelihatan. Dipegang ini ya. Wah, ada. Nah, baru kita masukkan ini ya. Ya, kenapa kita pakai kain? Nah, karena biar hygiene. Kita sekali pakai udah buang gitu. Setelah itu baru diperes, dicari airnya aja, ampasnya kita nggak pakai. Dan ini kain, kita biasanya manggilnya kain kasa. Kase ya, kasa. Yeah. Ini juga sebenarnya merupakan metode tradisional ya, kita dari dulu. Dari dulu memang membuat apapun itu pasti menggunakan kain kasa. Oke. Nah, kita dapatkan yang bersih. Almost. Oke. Jadi bentukannya seperti ini. Ya. Setelah itu baru kita tumpah. Baru kita masak menggunakan api. Oke, jadi ini proses terakhir. Proses terakhir, ya. Proses terakhir ya. Masukkan aja ini. Menggunakan api tanpa minyak. Ya, tanpa minyak. Kita masak. Wow. Salah, harusnya kayak gini dong. Ya. Setelah itu baru masukkan nih. Ada serai dan pandan wangi. Oke. Dan juga diaduk, ada gula juga. Ini ngaduknya harus strong kan? Harus ya, slow aja boleh. Slow aja, ya. Dan juga ada garam sedikit aja. Jadi aman untuk penderita darah tinggi. Ya. Bagi yang suka garam. Ini kurang lebih berapa lama Kak prosesnya? Kalau ini 30 menit aja udah jadi. 30 menit ya. Udah jadi, oke. Tadi cair karena cair banget dari air hingga bisa menjadi kristal atau bubuk atau yang namanya ekstrak. Seperti inilah prosesnya. Ini kurang lebih waktunya 30 menit sampai jadi almost mengkristal gitu. Iya. Ini apinya harus kecil ya. Apinya harus kecil dan ini harus diaduk ya. Aduk ya. Diaduk kayak gini. Karena kalau tidak diaduk nanti dia mengendap di bawah. Oke, jadi coba ya. Wah, keras guys. Keras guys ya. Keras. Bayangin kalau 12 kilo seberapa beratnya. Oh iya ya? Yeah. Oh iya, sebenarnya kalau misalnya produksi yang benar-benar produksi realnya itu menggunakan tungku dan memakai kayu bakar. Betul. Jadi itu menambah taste alami, dan ini karena kita demo aja. Jadi kalau misalnya nunggu untuk bikin kayu bakarnya nanti lama. Apinya gitu lama. Lama banget. Nih guys, tuh lihat tuh. Nah, ini kan udah mau jadi kristal nih. Nih begini nih. Ya. Nah. Wah. Wah, bener-bener. Kering dia. Boleh coba nggak? Boleh, masih panas, hati-hati. Oke, sedikit. Manis. Manis, pahit dikit. Pahit dikit. Dikit aja, dikit. Nggak kayak obat kok, bener. Ini kalau untuk minuman pas, enak. Karena nanti manisnya udah terlarut dengan air.
guys, was so unique ya. Ya, kalau di hotel kan kayak gini dia, ya, kayak gitu ya. Jadi ini termasuk skillnya kita di hotel, di pariwisata. Dulu. Ini ngambil ya guys, nggak gini. Nih, jadi biar nggak ada fitnah. Oh, nggak nyangka ya bisa jadi kayak gini ya. How? Karena saat airnya udah habis, karena udah menguap dia. Dan ada yang namanya kristalisasi antara saripati dan gula. Nggak kebayang ya yang jadi cair jadi kayak gini. Iya ya. Ternyata begini caranya. Begini caranya. Oke, lain kali aku akan menjiplak dan aku akan buka. Iya. Nggak akan sama. Akan sama. Rasanya nggak akan. Ini beda nih. Tradisional, nyarinya harus di hari yang baik. Gitu. Baik. Kita juga produksinya di hari-hari yang tertentu kok, sesuai hari-hari Bali, hari baik Bali. Jadi itu bukan cuma sekedar tentang bisnis, bukan. Bisnis ya, tapi juga tentang value-nya. Ada filosofinya. Ada filosofinya ya kak ya. Itu produksinya aja itu ada hari-hari baiknya, ada hari-hari tertentunya. Supaya nanti hasilnya juga memang berguna bagi kesehatan. Betul. Sehat jasmani rohani. Nah, jasmani rohani. Nah, ini juga teman-teman semua ya. Ini kan sebenarnya produknya itu tradisional, tapi kemasannya itu modern banget. Nanti kita akan lihat gimana review. Modern banget. Jadi kekinian banget. Jadi untuk teman-teman sekitar teman-teman tahu juga, kalian tahu juga, produksi Kak Ari ini itu sudah sampai ke luar negeri ya. Ya. Gimana sih ceritanya Kak sampai ke luar negeri? Karena ada relasi. Ada relasi. Betul. Kalau nggak ada relasi nggak bisa. Tentunya harus bisa bahasa Inggris ya. Iya. Kan masuk pariwisata itu bukan cuma tentang hotel, travel, jadi banyak sekali. Karena kata pepatah, siapapun yang menguasai banyak bahasa, dia yang akan menguasai dunia. Seperti itu. Kan? Ini mas sebenarnya saya nggak dengerin kakak. Saya bingung nih kenapa begini. Bingung karena ya memang tadi kan air nih. Iya. Airnya itu menguap dia tadi. Oh. Menguap airnya itu nanti karena ada campuran gula dengan sarinya apa itu yang menyatu dia. Oh. Itu. Jadinya kalau proses pembuatan dodol itu kan sampai kental udah jadi selesai. Kalau kita nggak lanjut terus kayak gitu. Boleh aku coba nggak kak? Boleh. Itu harus dihancurin ya? Ya dihancurin. Kristalnya ini harus dihancurin. Iya. Wow. Agak keras deh. Keras. Tidak semudah yang kalian pikir. Ini tapi bisa hancur semua. Bisa. Perlu waktu berapa menit kalau hancurinnya? At least kalau yang besar kita buat 12 kilo perlu waktu 30 sampai 40 menit lah. Kan kalian itu jangan menganggap remeh ya, metode tradisional itu mahal guys, mahal. Tapi ini seperti ini silakan kak. Udah selesai. Udah selesai nih kok. Weh. Ya. Ini sudah jadi produknya. Kurang lebih produknya tuh sudah jadi seperti kelihatan nggak di kamera? Semoga kelihatan ya. Kering ya? Kering banget. Jadi nggak ada lagi yang namanya air. Dan ini sangat luar biasa. Kalau kalian nonton, lihat nih hasilnya, parah, keren. Nah teman-teman semua sudah pada lihat kan bagaimana tahap-tahap pembuatan jamu herbal. Jadi inilah produknya yang sudah diseduh. Ya betul, hasil akhirnya ya. Hasil akhirnya seperti ini dan teman-teman sudah lihat semuanya kan bagaimana dari proses awal sampai proses pengkristalan hingga sudah bisa dikonsumsi. Betul. Nah sebelumnya Kak Ari saya mengucapkan terima kasih dan juga mewakili semua ya seluruh kampus IPB Internasional mengucapkan banyak terima kasih. Sama-sama. Dan kita akan bertemu di video vektor selanjutnya. Bye bye.